di Perumnas Winong ini selangnya sudah meleleh terbakar ini loh. Ini jadi selang yang dekat regulator ini terbakar ini. Nah, ini penyebab utamanya karena pada saat dipasang di atas tabung semacam ini regulatornya ngesis sedikit, ngesisnya kecil sehingga tidak terdengar kalau ini ngeses. Nah ini yang sering terjadi. Ini sampai begini kebakar. Yang perlu diperhatikan pada saat masang regulator ini terutama itu harus betul-betul kenceng, harus betul-betul tidak ngeses, diperhatikan betul-betul. Nah ini beresiko. Nah, jadi padahal selang yang dekat dari kompor ini tidak ada apa-apa, aman. Nah ini jauh yang di tabung malah terjadi yang namanya kebocoran, ini ngeses. Jadi pada saat kompor ini dinyalakan dipakai masak ya, lama api ya, kemudian ini tabungnya terbakar ini yang harus diperhatikan. Jadi sekali lagi yang perlu diperhatikan pada saat ganti tabung itu karet sealnya ini yang paling penting. Seal pertama, kedua begitu sudah dipasang di atas tabung semacam ini, sebelum kompor dinyalakan kita harus dengarkan dulu regulator ini ngeses atau tidak. Ya. Ini kalau udah semacam ini kan memang tidak bisa diantisipasi Bu. Jadi begitu ada api, ada angin yang membawa api tersebut. Nah, dia akan lari ke tempat sumber kebocoran ini. Kalau jenengan boten khawatir, tabung ini sebenarnya tidak bisa meledak secara langsung karena di dapur jenengan terbuka. Yang terjadi biasanya begini, kebakaran, kemudian ini tidak dilepas. Oh iya. Begitu ada penyambaran, Mbak. Nggih, begitu ada. Namanya ibu kan gede. Kalau ada penyambaran api di atas sekitar nepel tabung apa di sekitar regulator ini, yang paling utama yang harus Ibu antisipasi harus melepas ini. Paling tidak kuncinya lock ini terlepas dulu. Kalau ada api kita harus langsung berani congkel, terus regulator harus terlepas. Dan kalau regulator terlepas dari tabung ini gas sudah mati, otomatis kebakaran bisa diperkecil. Walaupun mungkin kenyataan di sekitar selang ini masih ada api, tapi kalau gas sudah mati, ya tahu Bu, gas sudah mati, regulator sudah terlepas, api itu tidak akan semakin membesar. Oke. Jadi ini hanya sebagai pengalaman aja. Nanti untuk ini Bu, ini kan. Jadi ini jadi regulatornya kan terpasang. Gasnya ngeses kecil Bu, ngeses. Api pertama kali masih nyambutnya ke daerah sini Bu. Gitu Bu. Nah, ampun begitu di sini ada api, dia tetap gas keluar. Dia gas keluar kan masih keluar, ini masih terpasang. Ininya masih terpasang. Nah, ini masih terpasang, gasnya masih keluar terus sampai habis. Nah, begitu udah. Ya itu tadi loh, karena kita enggak ngedengar panik biasanya. Saya juga udah dikasih tahu, nah ini harus dilepas, tapi harus cepat regulator lepas. Kalau ada api, gimana Mas solusinya untuk mematikan api sekitar tabung sini? Kalau bisa kan Ibu berani pakai keset basah, bisa langsung ditutup. Tapi posisi menutup dengan keset basah pun Ibu harus belakang tabung semacam ini. Jadi Ibu dari belakang, jangan dari atas gini. Jangan. Jadi Ibu dari belakang terus set gitu. Jadi di sini kalau bisa sini penuh keset basah sini. Jadi Ibu nutupnya langsung takut gitu. Jadi memang secara teori biasanya takut, tapi biasanya ibu-ibu lebih berani untuk melakukan langkah tindakan pertama itu tadi Bu, pakai keset basah langsung. Ure Bu, karena apa? Sumber gasnya yang keluar ini belum dimatikan. Harus berani. Jadi sekali lagi penyebab utamanya adanya kebocoran semacam ini, kebakaran ini Bu. Ya alhamdulillah jenengan hanya bongkar di selang dan regulatornya. Karena lingkungan dapur Ibu ini kan tembok semua nih. Ya udah tembok semacam ini itu lebih aman. Nah, jadi kita hanya menyelamatkan kebakaran sekitar dapur dan kompor. Ada apa Bu? Kucing Pak. Itu Bu ya. Jadi nanti kalau
Yang paling utama pas ganti gas nanti Bu. Nanti saya kasih tahu cara masangnya, silnya. Jadi ini sil ini kalau lama Bu, biasanya dia kurang atas itu. Pertama begitu Ibu buka segelnya, ya Ibu harus perhatikan karet silnya. Karet sil ini, Ibu lihat karet sil ini udah gerak, berarti ini dia sudah kendor. Nah, jadi karet silnya harus betul-betul yang bagus. Ini paling utama. Makanya aku nggak berani. Dan orang kalau kadang pakai regulator tanpa sil itu jangan, tetap harus pakai sil. Karena sil ini dari puluhan tahun, puluhan tahun yang lalu Pertamina mengeluarkan tabung gas LPG itu udah menggunakan karet sil ini. Jadi jangan kita sepelekan masalah karet sil ini. Ini penting ya. Jadi kalau udah kecil semacam ini karet silnya Bu, itu sebaiknya diganti dengan sil baru. Atau kalau enggak Ibu pakai dobelan karet sil biasa. Jadi karet gelang dilingkarkan di sekitar dalamnya nepel ini, baru ditumpukin karet sil asli. Ini yang pertama kalau ganti gas. Langkah pertama Ibu buka segelnya, perhatikan karet sil. Pada saat Ibu udah mau masang regulator di atas tabung ya, usahakan sekitar dapur Ibu tidak ada api dulu. Yang pertama, kalau kompornya 2 misalkan Ibu, atau ada yang ngerokok itu jangan. Jadi harus betul-betul steril, tidak ada. Nah, itu pasang. Nah, begitu sudah dipasang di atas tabung semacam ini, kita mau nyalakan kompor jangan langsung tergesa-gesa. Pastikan dulu kondisi regulator ini tidak bocor, walaupun sedikit. Ini langkah-langkah sederhana yang setiap hari Ibu hadapi di penggunaan kompor gas. Jadi memang sangat penting tentang kebocoran gas ini, antisipasinya supaya tidak sampai terjadi semacam ini. Kemudian yang ketiga, sudah dipasang regulator, udah aman ngeses, Ibu pergunakan kompor, udah dicetetkan kompor semacam ini. Nah, tabung ini kalau bisa jaraknya tidak terlalu dekat, jadi agak jauh. Pokoknya maksimalkan selang yang ada lah, maksimalkan selang yang ada supaya kalau ada kebocoran tidak bisa langsung nyampe. Ada batasnya sekat juga lebih bagus. Jadi kalau tabung di sana, di sini kasih sekat itu lebih aman. Itu Bu ya. Jadi ini kalau ada pemasang regulator kebocoran gas, yang antisipasinya sederhananya Ibu harus bisa melepas regulator ini. Penting copot regulator kalau gasnya udah mati. Ini tinggal muter ini. Ini tinggal muter. Kuncinya kan di sini Bu. Ini lock. Ini kalau walaupun tidak dilepas regulatornya. Nah, ini walaupun tidak dilepas. Kalau udah lock nggak akan. Nah, ini hanya diputar aja udah mati gasnya Bu. Diputar sedikit aja tes, dia udah nggak keluar gas. Ini yang kuncinya. Nggih. Jadi pun aman iki mungkin kalau ganti rian sekalian kalau cek kompor iki nggih. Ngoten informasi ini Bu nggih. Jadi sekaligus ini untuk informasi buat jenengan juga ya. Jadi kalau ada apa-apa bocor gasnya, coba regulatornya pokoknya copot. Beranikan diri kita untuk mengantisipasi kebocoran gas, kebakaran gas yang lebih besar. Nggih. Nah, ini yang harus diperhatikan supaya selangnya tidak merepul semacam ini. Selang yang jauh. Selang yang panjang nggak ada? Ada Ibu, tapi standar dari Pertamina, standar dari stasiun kan 1,8 itu paling standarnya. Standarnya segitu. Begitu. Oke. Yang lebih panjang ini ya. Enggak, ya terlalu panjang juga. Udah. Ini nanti saya masukkan ke channel YouTube saya Bu. Jadi untuk diinformasikan oleh ibu-ibu masyarakat kalau dia menemukan trik cara mengantisipasi penyebab kebocoran kebakaran gas semacam ini, bisa belajar sedikit demi sedikit dari informasi ini. Itu ya.